Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilaupan. Saya Aldi Poliwat Dirang Semarang. Saya Satrio Putra Pratama. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang berbagai isu mungkin sama kita yang mana kita akan mengaitkan beberapa dengan konsep teori gitu ya. Ya, teori seperti itu. Ya, pasti banyak kok teori. Jadi, ya, kita akan membahas mengenai beberapa aliran filsafat, tema-tema yang ada di filsafat ilmu. Yang pertama itu ada teori kebenaran, nanti dilanjut oleh Ali akan membahas tentang logical fallacy atau kesesatan dalam berpikir, dan yang terakhir itu mengenai probabilitas dan metode ilmiah yang akan dibahas oleh Kang Agil. Baik, bagaimana Kang Agil? Kita mau membahas mulai dari mana terlebih dahulu? Mungkin bisa dari saya dulu gitu ya. Silakan. Menurut pemahaman saya itu probabilitas itu adalah suatu untuk menghadapi ketidakpastian dalam observasi seperti itu. Dan karena probabilitas adalah sebuah alat untuk mengukur sesuatu, dan metode ilmiah itu adalah proses untuk menentukan sesuatu. Nah, tanpa probabilitas dan metode ilmiah itu tidak akan menghasilkan suatu objek dan akan suatu nilai itu tidak akan terukur seperti itu. Dan menurut Davidbo, apabila mempergunakan argumen yang disusun di atas pengalaman kita di masa yang akan datang, di masa yang lampau, sebagai dasar sumber pertimbangan untuk kita menentukan arah membuat keamanan di masa yang akan datang. Dan maka argumen ini kalau tidak berdasarkan masa yang sebelumnya, maka argumen ini dianggap hanya memungkinkan, hanya suatu ramalan, dan itu tidak bisa dipastikan. Saya juga mengaitkan dengan konsep-konsep dasar probabilitas, yaitu adalah sebuah ukuran matematik numerik yang menyatakan seberapa besar kan suatu peristiwa kejadian atau terjadi. Dan komponen dasar probabilitas yaitu ada percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Posisi probabilitas itu ada di statistik dan salah tuh. Baik, itu untuk probabilitas ya. Selanjutnya mungkin akan bahas logical fallacy. Baik, silakan bahas Aldi. Jadi logical fallacy itu kawan-kawan setelah pelajari di universitas. Jadi logical fallacy itu adalah bentuk kesalahan berpikir yang dimana itu sering terjadi di kehidupan nyata. Ya mungkin orang-orang di atas awam tidak tahu itu sering sekali menyebutkan atau melakukan logical fallacy ini, yang dimana yang membuat argumen kita ini jadi tidak valid. Seperti itu. Ada contoh ya, kemarin adik saya di rumah. Adik saya setelah melakukan UAS ya di sekolah ini, kebetulan dia lagi itu. Adik saya bilang seperti itu, Kak, coba lihat ini aku setelah udah nilai kelas aku jadi tinggi. Nah, saya tuh dia bismillah. Wah ini nih adalah sebuah inovasi itu. Ya inovasi pas atau logical false home. Nah yang dimana menyebutkan bahwa dengan menggunakan suatu bisa menyebabkan suatu hal itu kejadiannya secara berputar seperti itu adalah contoh nyata yang dimana logical fallacy ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Jadi logical fallacy itu adalah tetap berpikir lah ya intinya. Dan mungkin banyak sekali lah aliran-aliran yang itu dikatakan sebagai logical fallacy ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teori kebenaran. Kalau tadi sudah disinggung oleh Kang Agil mengenai probabilitas, lalu disinggung oleh Kang Ali mengenai logical fallacy. Nah, jadi kita akan membahas mengenai teori kebenaran. Sebelumnya teori kebenaran itu kan bagi menjadi beberapa bagian ya. Cuman yang ingin kita tekankan di sini ada 4 aliran atau 4 teori mengenai kebenaran itu sendiri.
Yang pertama itu ada teori konsistensi. Apa sih teori konsistensi itu? Sesuai dengan namanya, teori konsistensi ini adalah kesesuaian antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Jadi pernyataan satu yang awal ini tidak kontradiktif dengan pernyataan yang datang setelahnya. Itu buat konsistensi. Lalu yang kedua ada teori koherensi. Nah, ada beberapa perbedaan ya antara konsistensi dengan koherensi. Sebetulnya memang bisa dikatakan hal yang sama. Cuman kalau bahasa agamanya, makom koherensi dengan konsistensi lebih tinggi makomnya koherensi. Apa itu ketepatan? Ya tepatnya lah ya. Kalau konsistensi hanya menekankan untuk tidak adanya kontradiktif. Sedangkan kalau koherensi lebih daripada itu. Ya. Selain dia menekankan tidak adanya kontradiktif antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya, koherensi ini menuntut adanya penjelasan yang rasional. Ya. Jadi masuk akal, dengan logika kita masuk akal. Lalu yang ketiga itu ada teori pragmatis. Teori pragmatis ini adalah suatu hal dianggap sebagai yang benar ketika memiliki manfaat. Ya, itu. Ya, memiliki nilai guna, memiliki manfaat. Itu buat pragmatis. Dan yang terakhir yang keempat itu ada teori kebenaran intersubjektif. Maksudnya ini adalah sesuatu dikatakan benar jika mempunyai validasi ya dengan barang banyak. Maksudnya adalah ini sesuatu hal yang bisa dikatakan hal yang benar ketika memiliki apa namanya keputusan bersama misalkan Dia semua orang. nah semua orang mengatakan itu benar Ya. validasi lah istilahnya seperti itu. Jadi itu untuk teori kebenaran. Mungkin kira-kira dari hal yang kita bahas tadi ada teori kebenaran, terus evolusi, probabilitas. Kira-kira kita sebagai mahasiswa ilmu politik ada nggak sih keblunderan para pejabat? Pasti ada. Pasti ada cukup. Keblunderan para pejabat gitu kan yang mengacu kepada teori-teori yang kita pakai tadi. Ya, pasti ada. Nah, contohnya nih, saya membaca nih di berita tertidur pulas dalam rapat. Direktur Utama PDAM ngasih klarifikasi. Katanya itu qadarullah. Nah, menurut teori yang kita bahas tadi kira-kira masuk kemana nih? Kalau itu lebih ke evolusi. Lagi kalau evolusi. Kenapa kemudian? Karena kesalahan dalam berpikir itu masa iya kalau tertidur itu qadarullah, sedangkan kita ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, apakah dia memang belum tidur, atau memang yang kedua tidak serius kita apa? Yang ketiga, apakah dia tidak niat untuk apa? Betul. Mungkin untuk pembagian itu termasuk kualifikasi apa nih itu? Nah, itu menurut saya pribadi itu adalah logika fallacy false cause. Oh, maksud kenapa? Yang tadi itu. Karena lihat yang kita ketahui ini, beliau menyebutkan bahwa tertidur itu adalah qadarullah. Ya. Nah, yang padahal Imam, beliau di situ tidur ya mungkin saja memang alibi saja mencari alasan agar tidak disudutkan sih. Ya. Yang dipaham sebetulnya tidur ini ada tempatnya gitu, ada tempatnya. Namun pada saat beliau tertidur, pada saat berangkat, oh itu bukan qadarullah menurut saya, itu adalah bentuk suatu hal yang fatal ya. Jadi mungkin seperti itu. Ya di mana kan beliau juga kan seorang apa namanya direktur utama PDAM ya, di mana kan itu kan jabatannya cukup penting ya. Lalu ketika dia rahon dia tertidur. Dan ketika diminta klarifikasi, dia menjawab dengan alasannya qadarullah. Sebetulnya tidak masuk akal ya, karena itu hanya sekedar alasan aja biar supaya dia itu nggak dianggap sebagai hal yang lalai. Padahal ketika dia mengatakan qadarullah, itu justru menambah kelalaian dia sebagai pejabat, gitu. Menambah persepsi masyarakat bahwasanya pejabat kita banyak alasan. Ya udah bilang tinggal tidurannya memang kita pantau gitu bisa seperti itu ya. Walaupun memang salah pada hakikatnya seperti itu. Lalu untuk teori kebenaran sendiri kita bisa mengambil contoh kasus mengenai makan bergizi gratis. Oh iya. Saya ingin mengaitkan kepada teori kebenaran pragmatis. MBG bisa dikatakan benar ketika dia memiliki nilai manfaat.
manfaatnya apa untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk anak-anak di Indonesia. Jadi MBG bisa dikatakan hal yang benar dan berhasil. Ya, ketika memiliki nilai manfaat untuk siswa atau siswi yang ada di sekolah. Seharusnya memang mahasiswa kita juga butuh MBG. Ya, iya. Ya. Cuman kan yang menjadi permasalahan MBG di sini bukan makan bergizi gratis. Tapi apa? Tapi karena makan belajar gratis. Mengapa saya mengatakan demikian ya teman-teman sekalian? Karena kita bisa melihat banyak kasus. Contohnya seperti di Bandung, mana tuh Bandung Barat kalau nggak salah ya. Bandung Barat. Ya, ada satu sekolahan Sekolah dasar itu ya. ya bahkan lebih anak-anak itu keracunan SMP ya kalau nggak salah. ya, keracunan MBG. Saya tidak ingin menyalahkan presiden perihal program ini, tapi yang saya katakan adalah itu sebuah kelalaian dari pihak dapur masing-masing SPPG atau Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi. Karena presiden tidak ingin tahu menahu soal dapur itu bagaimana keadaannya. Jadi, Tuh, ya, saya setuju itu. Ya, ya, karena kalau sebenarnya tadi balik lagi ya, masuk ke logika konsil. Jika ada seorang yang menyalahkan presiden atas kejadian yang merugikan, contohnya tadi kasus MPG makan racun gratis. Nah, di sini ada logika konsil lagi nih, namanya logika fallacy of abusing, yang dimana di sini tuh menyerang personal gitu. Semisal kejadian di KBB dinyatakan MBG tidak terjadi dengan sempurna. Adalah yang menyebutkan ini mah Prabowo-nya saja yang kampret. Nah, itu menurut saya itu logika fallacy of abusing, yang dimana of abusing ini adalah menyerang secara personal. Nah, makanya kita harus lebih bijak mungkin ya untuk mengkritisi, baik itu kita sebagai mahasiswa gitu ya. Itu mungkin kalau di Rosi nyambung ya. ya, Tapi teman-teman, kalau misalnya ini dengan probabilitas, itu kan kemungkinan ada perhitungan, Ya, perhitungan yang mana angka penyebaran sampai David itu bagaimana realisasinya sampai kemana mungkin. Nah, sebetulnya ini kan pasti berubah pernyataan. Oh mungkin dari pihak dapurnya, oh mungkin karena dapurnya memang masih kotor atau kan kita melihat bahwa viral di media sosial itu ada MVG, cuman si dapurnya itu, waduh, air kocok, maaf seperti itu, kurang higienis dan sebagainya. Nah, dikaitkan dengan probabilitas, yaitu masuk ke probabilitas Keynes atau logika probabilisian, yaitu yang mana hubungan logis antara bukti dan pernyataan. Jadi di sini mereka tidak mengukur, tidak harus angka, tapi lebih ke mungkin. Oh iya mungkin, oh mungkin kami kurangnya. Nah, seharusnya data survei harusnya dari ini terus di-update. Maksud di-update daripada itu harusnya pembagian MBG serta kualitas serta kepala dapur dan lain sebagainya itu harus memberikan tren yang baik, karena data bukti ini menjadikan peluang evaluasi MBG. Jangan sampai kalau kena sudah apa nanti siapa yang akan disalahkan, siapa yang akan pasti menuntutnya ke mereka lagi. Makanya harusnya probabilitas itu bukan mungkin dan mungkin, kan pernyataan mohon maaf mungkin kami, nah itu tidak menegaskan konsistensi dan penegasan pada dirinya. jadi harusnya Evaluasi itu masuk juga ke logika fallacy ya, logika fallacy of dilemma. Jadi jatuh si dilema di situ ya, kita jangan mudah angka menyetelkan sesuatu loh. Nah itu Jadi yang menyampaikan sebetulnya banyak sekali nih berita-berita ya, yang tadi kita bahas gitu ya. Banyak sekali di dalamnya mengaku logika fallacy atau kecacatan dalam bukti kiri. kan itu menjadi contoh kasus ya, kasus kita pada hari ini gitu kan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ali dan Kak Akil telah bersama kita semua dalam diskusi. Semoga diskusi kita pada hari ini menjadi manfaat ya untuk orang banyak, khususnya untuk kelas kita sendiri ya. Mungkin demikian yang dapat kami bertiga sampaikan.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.